Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 331, sebuah taruhan. Pemimpin para prajurit keluarga Song adalah Song He yang berada pada tahap akhir dari alam Tuan Mulia. Dia tampak seperti setengah baya, tetapi jika seseorang memberitahu Luli bahwa Song He sebenarnya telah hidup selama ratusan tahun, Luli akan mempercayainya. Sebenarnya, tidak mengherankan jika seorang wanita cantik sebenarnya berusia lebih dari 400 tahun. Satu roda takdir dapat memperpanjang umur seseorang hingga 500 tahun. Seorang prajurit akan memiliki 9 roda takdir di puncak alam abadi, secara teori, memiliki 4.500 tahun umur. Tentu saja, teori-teori itu tidak akurat. Prajurit di puncak alam abadi biasanya dapat hidup selama lebih dari 2000 tahun. Ketika kehidupan seseorang diperpanjang, proses penuaan juga akan melambat. Penampilan tidak akan lagi menunjukkan usia sebenarnya. Song He dan Han Wuxin saling menyapa. Kemudian Song He tiba-tiba menoleh ke arah Luli dan Han Yue dan berkata sambil tersenyum, "Wuxin, ini pasti putri kalian yang berbakat." Han Wuxin berkata dengan bangga, "Ya, ini putriku, Han Yue." "Han Yue, kemarilah dan sampaikan salamku kepada Paman Song He." Han Yue tidak terbiasa dengan situasi seperti ini. Dia membungkuk dan berkata dengan malu-malu, "Halo, Paman Song He." Song He memuji Han Yue sebentar. Kemudian dia berkata dengan santai, "Wuxin, nanti, datanglah dan temui aku karena aku punya hal yang harus kubicarakan denganmu." Ini tentang istana raungan surga." Oh, Han Wuxin merasa penasaran. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan menemuimu nanti." Song He mengangguk dan pergi tanpa melakukan tindakan apapun. Luli, Yu Huashen, dan Ming Yu saling memandang, entah mengapa mereka merasa tidak nyaman. Akankah keluarga Song menegosiasikan beberapa persyaratan dengan Han Wuxin, berharap keluarga Han akan menyerahkan Luli? Keluarga Song lebih kuat daripada keluarga Han. Keluarga Song dapat membujuk keluarga Han dengan memberi mereka beberapa kepentingan dan bekerja sama dengan keluarga Han untuk mengalahkan Luli dan 2 orang lainnya. Luli bisa saja mati tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun Luli dapat langsung memberitahu Han Wuxin bahwa musuh mereka adalah keluarga Song. Namun, bagaimana jika Han Wuxin berubah pikiran? Bagaimana jika dia tidak ingin membuat keluarga Song tidak senang karena Luli? Han Wuxin membawa mereka ke rumah lelang. Luli tidak mengatakan apapun di sepanjang jalan. Yu Huashen dan Ming Yu juga menundukkan kepala dan memikirkannya dalam diam. Rumah lelang itu berada di sebelah timur alun-alun dan bisa dilihat di pintu masuk alun-alun. Rumah lelang itu megah, lebih besar dari rumah lelang penghukuman surga. Ada 10 penjaga di pintu, semuanya berada di tahap awal alam abadi. Han Wuxin tampaknya sudah biasa datang ke sini. Para pengawal membungkuk padanya dan langsung mempersilakannya masuk. Mereka dibawa ke ruang pribadi di lantai 2 rumah lelang. Ruang pribadi itu cukup luas untuk menampung lebih dari selusin orang. Ada 2 pembantu di sana dan berbagai macam buah dan anggur tersaji di atas meja. Sejak Luli datang, dia hanya duduk diam tanpa memperhatikan rumah lelang itu. Han Wuxin akan menanyakan beberapa hal kepadanya dan dia hanya akan menjawab dengan santai. Han Wuxin juga memperkenalkan rumah lelang yang tidak begitu diperhatikan Luli. Luli berpikir cepat. Dia merasa sangat mungkin Song He akan memenangkan hati Han Wuxin. Jika Song He dan Han Wuxin berhasil bernegosiasi, mereka akan mengkhianati Luli dan Luli bahkan tidak bisa kembali ke Mystic Fire Region lagi. Luli yakin bahwa ia hanya mempunyai 2 pilihan, yakni menghentikan Han Wuxin menemui Song He atau meyakinkan Han Wuxin untuk memihaknya. Menghentikan Han Wuxin untuk bertemu Song He bukanlah hal yang mudah. Lagi pula, Song He pasti bisa memikirkan cara lain untuk bertemu Han Wuxin setelah ini. Cara yang paling dapat diandalkan adalah meyakinkan Han Wuxin untuk membantunya sampai akhir. Luli mendongak ke arah Han Wuxin dan berkata, "Tuan Wuxin, bisakah saya berbicara sebentar dengan Anda?" Han Wuxin menyadari bahwa Luli tidak seperti dirinya sendiri sejak dia datang. Han Wuxin mengangguk dan berkata, "Ikutlah denganku, Tuan Muda Lu." Mereka keluar. Han Wuxin meminta seorang pembantu untuk menunjukkan mereka ke sebuah ruangan kecil di samping. Han Wuxin bertanya dengan wajah serius setelah pintu ditutup, "Tuan Muda Lu, ada apa?" Luli tidak langsung mengatakan apa yang mengganggunya. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya, "Tuan Wuxin, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang keluarga Lu?" "Mengapa?" Han Wuxin mengerutkan kening dan bertanya,
Keluarga Lu adalah salah satu dari 12 keluarga kerajaan dan mereka memiliki garis keturunan terkuat untuk mempertahankan seluruh dataran tengah. Aku tidak tahu apa yang terjadi 10 tahun lalu yang menyebabkan keluarga Lu ditutup, tetapi keluarga Lu adalah salah satu yang terkuat di dataran tengah. Aku tidak meragukan itu. Luli lalu mengangguk dan bertanya, Tuan Wuxin, menurutmu apakah keluarga Song sama baiknya dengan keluarga Lu? Keluarga Song? Keluarga Song kita? Han Wuxin terkejut. Melihat Luli mengangguk, dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak sama sekali. Keluarga Song hanya berada di peringkat ke-6 dan keluarga Lu adalah keluarga peringkat ke-8, keluarga kerajaan. Haha. Luli tersenyum dan berkata sambil mengangguk, Tuan Wuxin, sebenarnya aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku bukan murid yang masih berkerabat. Aku adalah murid dari keluarga Lu. Aku seperti Nyonya Han Yue yang dulunya hidup mengembara. Aku baru tahu bahwa aku adalah cucu dari seorang kepala keluarga Lu. Ah, Han Wuxin terkejut. Seorang murid yang memiliki hubungan darah dengan keluarga jauh tidak seperti cucu seorang leluhur. Jika Luli benar-benar murid dari keluarga Lu, maka bahkan istana raungan surga akan memperhatikannya. Namun, Han Wuxin memiliki beberapa keraguan. Bagaimana mungkin seorang murid keluarga Lu hanya memiliki 2 prajurit alam penguasa mulia bersamanya? Bagaimana mungkin dia membutuhkan perlindungan keluarga Han? Beraninya menyentuhnya jika dia bisa mengatakan siapa dia. Seperti Yue Erku, lahir di luar nikah? Han Wuxin mengerutkan kening, memikirkan apa yang dikatakan Luli. Han Wuxin tidak menyelidiki identitas Luli. Dia bertanya langsung, Tuan Muda Lu, katakan saja kekhawatiranmu. Luli menghentikan pengejarannya dan berkata, musuhku adalah keluarga Song. Song He ingin berbicara denganmu, kurasa, untuk memintamu menjualku kepada keluarga Song. Ah, Han Wuxin terkejut lagi. Dia memikirkannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa keluarga Song melakukannya? Jika kamu mengatakan identitasmu, bagaimana keluarga Song bisa menyakitimu? Luli mengangkat bahu dan berkata, yang terpenting adalah aku tidak bisa mengatakan siapa diriku. Mengenai mengapa keluarga Song melakukan ini, kurasa, Tuan Wuxin, kau akan tahu jika kau memikirkannya. Aku juga menyelamatkan seorang murid keluarga Song di Gunung Gargoyle. Gunung Gargoyle? Mata Han Wuxin berkedip. Kemudian dia berkata, sambil menunduk, demi binatang kecilmu. Tuan Muda Lu, mengapa kamu yakin bahwa keluarga Song melakukan ini? Haha. Luli menyeringai, tetapi Han Wuxin merasa merinding. Luli berkata, keluarga Song telah mengirim pengintai untuk mengikuti kita. Kami berhasil menangkap 2 dari mereka dan mengorek informasinya. Han Wuxin tidak mengatakan apa-apa, begitu pula Luli. Luli bertaruh untuk mengatakan semuanya, berharap Han Wuxin akan memihaknya dan Han Wuxin akan membantunya karena ia telah menyelamatkan Han Yue. Jika Luli salah, maka dia akan berada dalam bahaya besar. Keluarga Han dapat mengambil tindakan rahasia untuk membunuhnya secara langsung. Waktu terus berjalan sedikit demi sedikit. Setelah 1 batang dupa terbakar, Han Wuxin akhirnya berkata, Tuan Muda Lu, apakah Anda memiliki tanda pengenal keluarga Lu? Jika demikian, maka keluarga Song pasti tidak akan berani menyakiti Anda. Pertanyaan Han Wuxin cerdas. Dia ingin Luli memverifikasi identitasnya. Jika Luli dapat memberikan bukti seperti itu, maka Han Wuxin akan membantu Luli tanpa ragu-ragu. Tidak, aku tidak punya apapun dari keluarga Lu. Luli mengangkat tangannya dan berkata dengan jujur, aku hanya ingin memberitahumu bahwa di Gunung Gargoyle, aku bisa saja menyembunyikan identitas dan monsterku, tetapi aku memilih untuk tidak melakukannya demi menyelamatkan orang-orang. Jika Tuan Wuxin ingin melakukan ini untukku juga, aku yakin bahwa bukan hanya keluarga Han yang akan menemukan teman dalam diriku, tetapi juga dalam keluarga Lu setelah aku kembali. Baiklah. Han Wuxin mengambil keputusan setelah mempertimbangkannya. Aku mengagumi sikap tidak mementingkan diri sendirimu. Aku akan membantumu. Luli tersenyum dan akhirnya bisa merasa tenang. Dia telah memenangkan taruhan ini. Bab 332, Cakar Binatang Emas. Han Wuxin sebenarnya punya niat buruk terhadap Little White. Dia tidak sendirian. Seluruh keluarga Han menginginkannya. Lagi pula, Little White pintar dan bisa menjadi raja binatang buas. Binatang buas semacam ini hanya bisa muncul sekali seumur hidup bahkan di Central Plains. Meski begitu, teriakan Luli di kota api mistis menghentikan keluarga Han untuk melakukan apapun. Keluarga besar sangat menghargai reputasi mereka. Melakukan tindakan terhadap pembantu mereka adalah tabu.
Keluarga Han akan dicemooh oleh dunia jika mereka benar-benar mengambil si putih kecil dari Luli. Terlebih lagi, Luli telah menyelamatkan Han Yue. Dengan Han Yue, keluarga Han dapat bangkit kembali. Saat ini, mereka harus tetap stabil. Begitu reputasi mereka terpuruk, mereka dapat dihancurkan oleh beberapa keluarga lain untuk menghentikan keluarga Han bangkit. Luli mengatakan bahwa dia adalah murid jauh dari keluarga Lu yang membuat Han Wuxin semakin takut untuk melakukan apa pun terhadap Luli. Sekarang Luli mengatakan bahwa dia adalah murid langsung dari keluarga Lu. Dia tidak punya bukti. Tetapi bagaimana jika dia mengatakan yang sebenarnya? Bahkan kekuatan tingkat ke-7, Pavilion Air Hijau, bisa dihancurkan begitu keluarga Lu tahu bahwa seorang murid keluarga langsung mereka terbunuh, apalagi keluarga Han. Seorang murid keluarga Lu, seorang pemuda yang memiliki binatang buas seperti raja, orang aneh yang dapat meninggalkan gunung sihir jahat, Luli adalah seorang pria dengan terlalu banyak misteri dan kejutan. Pria seperti ini pasti akan bangkit ketika dia kembali ke keluarga Lu. Begitu Luli dapat memiliki otoritas, keluarga Han akan dijamin memiliki sekutu. Keluarga Han hampir yakin bahwa mereka dapat menjadi keluarga tingkat 7 di masa depan, belum lagi bahwa mereka sekarang memiliki Han Yue. Han Wuxin adalah patriark keluarga muda dari keluarga Han, patriark dari aula pertarungan dan patriark keluarga masa depan. Apa yang dia katakan pada dasarnya adalah apa yang akan diputuskan keluarga Han. Luli menenangkan pikirannya. Dia kembali ke kamar pribadi bersama Han Wuxin. Lelang telah dimulai dan 2 harta karun telah terjual. Luli tidak begitu menyukai harta karun itu. Dia sudah cukup memiliki harta karun di dalam peti mati Raja Naga, tetapi dia tidak bisa membukanya sekarang. Selain itu, wilayah kekuasaannya rendah. Bahkan harta karun yang kuat tidak akan banyak membantunya sekarang. Han Wuxin dengan ramah mengundang Luli untuk menawar sesuatu dan mendorong Han Yue untuk ikut menawar juga. Han Yue sangat bersemangat. Dia membeli beberapa harta karun tetapi harganya murah, hanya bernilai puluhan juta kristal Suan. Lelang di sini jauh lebih baik daripada yang ada di kota penjara surga. Luli melihat bahwa orang-orang akan menawar lebih dari 100 buah ular surga sekaligus dan barang lelang lainnya akan bernilai sekitar lebih dari puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar kristal Suan. Jarang ada yang hanya bernilai jutaan kristal Suan. Luli akhirnya mengajukan penawaran karena Han Wuxin begitu tulus. Luli menginginkan rumput mistis yang baik untuk jiwa. Itu adalah sesuatu yang dia butuhkan. Namun, harganya tidak terlalu mahal. Penawaran terakhir adalah 80 juta kristal Suan. Keluarga Han akan membalas budi Luli, tetapi harganya tidak akan mahal. Lelang berikutnya membuat Luli terpesona. Semuanya adalah harta karun yang belum pernah didengar Luli. Han Wuxin mengundang Luli untuk menawar barang lain, tetapi Luli menolaknya. Han Wuxin tahu apa yang dipikirkan Luli, jadi dia tidak memaksa. Han Wuxin sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia membeli baju besi tingkat atas yang cantik seharga 700 juta kristal Suan dan memberikannya kepada Han Yue. Han Yue sangat bahagia hingga dia hampir menangis. Dia tidak pernah memiliki ayah saat tumbuh dewasa dan sekarang kesenjangan itu telah tertutup. Tuan Xin. Seorang pengawal tiba-tiba masuk dan berbisik kepada Han Wuxin, Tuan Song He mengundang Anda untuk menemuinya. Luli tersenyum sementara Yu Huashan dan Ming Yu, Song He datang untuk mengajukan penawaran. Han Wuxin menatap Luli, tersenyum dan berkata, "Kembalilah dan beritahu saudara Song He bahwa aku sedang bersama Tuan Muda Luli sekarang dan aku akan pergi dan meminta maaf kepadanya nanti." Hah? Mata Yu Huashan dan Ming Yu berbinar. Han Wuxin memperjelas bahwa dia akan melindungi Luli. Dia telah menyebutkan nama Luli secara langsung, yang berarti dia telah mengetahui segalanya. Selain itu merupakan sinyal kuat bahwa dia tidak akan bertemu Song He. Luli merasa lega ketika pengawal itu pergi. Meskipun keluarga Han tidak sekuat keluarga Song, mereka tetap berada di level yang sama dan mereka berafiliasi dengan kekuatan yang sama. Secara teori, keluarga Song harus menghentikan tindakan mereka sekarang, kecuali mereka ingin melawan keluarga Han. Pengawal itu kembali setelah beberapa saat dan membawakan kembali kata-kata Song He. Ia ingin membisikkannya kepada Han Wuxin tetapi Han Wuxin melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan Muda Lu dan mereka berdua adalah teman-temanku. Kami tidak menyembunyikan informasi satu sama lain. Katakan saja." Pengawal itu berkata terus terang, Tuan Song He berkata bahwa Tuan Muda Lu telah membunuh orang-orang dari keluarga Song. Jika Tuan Xin akan melindungi Tuan Muda Lu, hubungan kalian akan terpengaruh. Gelombang. Han Wuxin tertawa dan berkata dengan nada mengejek,
Kembalilah dan katakan pada Song He bahwa Tuan Muda Lu adalah penyelamat putriku dan sahabatku. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kembalilah segera setelah itu. Han Wuxin telah membuat pernyataan yang jelas. Dia akan memihak Luli bahkan jika itu berarti membuat keluarga Song tidak senang. Luli menangkupkan tinjunya ke arah Han Wuxin dengan penuh rasa terima kasih. Han Wuxin membalas dengan senyuman, tidak khawatir sedikit pun. Para pengawal kembali setelah dia menyampaikan kata-kata itu. Lelang masih berlangsung dan sudah mendekati akhir. Beberapa barang terakhir sedang ditawar. Luli, Yu Huashen, dan Ming Yu merasa cukup tenang. Mereka bisa pergi ke wilayah armor mistik setelah mereka kembali ke kota api mistik saat pelelangan selesai. Beberapa bagian terakhir adalah harta karun langka. Bahkan ada artefak Suan kelas suci, yang harganya telah dinaikkan menjadi 5 miliar kristal Suan, mengejutkan Luli. Baiklah, kalau begitu kita punya satu bagian terakhir. Nyonya rumah pelelangan yang cantik mengangkat tangannya saat seorang pria kekar muncul dengan sebuah harta karun yang ditutupi kain merah sehingga orang-orang tidak dapat melihatnya. Nyonya rumah yang cantik itu tersenyum dan berkata, ini adalah benda yang menyenangkan. Kami mendapatkannya dari sebuah situs bersejarah. Namun, kami tidak dapat menentukan harganya karena kami tidak dapat mengenalinya. Jika ada di antara kalian yang mengetahuinya, mohon beritahu kami agar kami dapat memperluas wawasan bersama. Tidak tahu. Banyak orang yang penasaran. Luli merasa seperti pernah mendengarnya di suatu tempat, tapi di mana? Kemudian dia teringat. Kembali ke rumah penghukuman surga ketika dia menawar tetesan darah itu, rumah lelang mengatakan bahwa mereka tidak yakin tentang hal itu. Luli memandang dengan rasa ingin tahu. Nyonya rumah yang cantik itu membukanya dan semua orang menatap cakar emas yang besar. Benar sekali. Pria kuat itu memegang cakar emas besar. Jelas. Cakar itu dipotong dari binatang Suan yang kuat. Cakar itu berwarna emas seolah-olah terbuat dari emas. Ada sisik-sisik kecil di atasnya, memancarkan nuansa logam dingin. Meskipun itu hanya cakar, orang-orang sudah merasa sulit bernapas. Seberapa kuat binatang buas itu bisa di luar imajinasi. Binatang buas itu setidaknya haruslah seorang raja binatang. Mata Han Wuxin berbinar dan dia berkata dengan suara rendah, ini luar biasa. Ada 3 tetes darah di cakar itu yang mencegahnya membusuk dan membuatnya begitu kuat. Jika itu benar-benar berasal dari Raja Binatang Buas, maka cakar itu tak ternilai harganya. Ho gelombang. Han Wuxin merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba dia melihat ke arah Luli yang terengah-engah. Otot-ototnya membengkak dan matanya bersinar dalam cahaya perak. Ki dan energi yang kuat dan tak terlukiskan membuatnya menjadi binatang berbentuk manusia. Han Wuxin meraih Luli dan berteriak, kakak Lu, ada apa? Ming Yu, Yu Huashen dan yang lainnya semua menatap Luli dengan gugup. Mereka tidak tahu mengapa Luli bersikap seperti ini. Luli tidak mempedulikan mereka. Mata peraknya terpaku pada cakar emas di lantai bawah. Dia berkata dengan suara kasar, aku harus memilikinya. Aku harus memilikinya dengan cara apapun. Bab 333, penawaran terakhir. Ini bukan kejadian pertama bagi Luli. Dia memiliki reaksi yang sama ketika dia berada di rumah lelang hukuman surga ketika setetes darah itu muncul. Saat setetes darah itu muncul, tanda naga perak di punggungnya bersinar. Skill Burning Blood miliknya dilepaskan tanpa kendali dan darahnya mendidih. Pikirannya dipenuhi dengan ide bahwa ia harus mendapatkan darah itu. Saat ini, dia mengalami reaksi yang sama lagi. Darahnya mendidih dan bloodline naga perak mengirim pesan demi pesan agar dia mendapatkan cakar binatang itu. Terakhir kali, setetes darah itu memberi Luli raungan naga. Cakar binatang ini pasti berguna bagi garis darahnya juga. Oleh karena itu, Luli berteriak bahwa dia harus memilikinya dengan cara apapun. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia berbalik, memaksakan senyum dan berkata kepada Han Wuxin, Tuan Wuxin, cakar binatang ini sangat membantu saya dan saya akan membelinya. Tetapi saya akan membayarnya sendiri. Saya mampu membeli miliaran kristal Suan. Han Wuxin menatap mata perak Luli dengan penuh arti. Sekarang dia memiliki kekaguman baru terhadap Luli. Seorang prajurit di alam kolam jiwa telah melepaskan ki dan energi yang begitu kuat sehingga bahkan Han Wuxin merasa sedikit tercekik. Pemuda ini rumit. Jika dia benar-benar murid langsung keluarga Lu, maka Han Wuxin telah membuat taruhan yang layak. Han Wuxin segera mengambil keputusan. Karena ini sangat berarti bagimu, saudara Lu, lakukan saja. Aku akan memberimu lebih banyak jika kamu tidak memiliki cukup kristal Suan. Tidak apa-apa. Baiklah. Luli tidak berkata apa-apa lagi.
Ia mengangguk lalu menunduk. Nyonya rumah yang cantik itu telah memulai prosesnya. Harga terendah adalah 1 miliar kristal swan yang sudah sangat tinggi. Mereka yang duduk di aula bawah pada dasarnya berasal dari keluarga kecil. Mereka tidak memenuhi syarat untuk menawar sesuatu seperti ini. Mereka hanya di sini untuk menikmati pertunjukan. Tak lama kemudian, seseorang dari suatu ruangan pribadi mengajukan penawaran. Cakar binatang itu pasti berasal dari Raja Binatang Buas. Mungkin berasal dari persembahan binatang purba. 3 tetes darah saja sudah berharga. Tak lama kemudian, harganya naik menjadi 2 miliar dan tawaran pun diberikan cukup sering. Luli tidak berkata apa-apa. Ia duduk diam. Yu Huashen, Ming Yu dan yang lainnya dengan gugup menunggu Luli bergerak. Harga masih naik. Saat tawaran mencapai 3 miliar, jumlah orang yang menawar sudah berkurang. Hanya tamu di 3 kamar pribadi yang masih menawar. Setelah mengamati sejenak, Han Wuxin menjelaskan, tawaran itu dibuat oleh keluarga Tu di kamar pribadi 7, keluarga tingkat 6. Dari 2 keluarga lainnya, ada keluarga yang dari pavilion air hijau dan keluarga tingkat 6 lainnya, keluarga Chen. Luli melihat sekeliling dengan heran dan bertanya, orang-orang dari pavilion air hijau juga ikut menawar? Kupikir rumah lelang itu milik pavilion air hijau. Haha. Han Wuxin menyeringai dan berkata, pavilion air hijau tidak terdiri dari 1 keluarga, tetapi 4 keluarga. Keluarga yang adalah keluarga kecil di sana. Pavilion makanan lezat dan istana raungan surga juga terdiri dari beberapa keluarga. Saat ini, keluarga Jiang mengendalikan pavilion makanan lezat dan keluarga Ke untuk istana raungan surga. Setiap keluarga yang mengendalikan 12 kekuatan akan menjadi anggota dari 12 keluarga kerajaan. Jika keluarga Jiang tidak dapat mengendalikan lagi, keluarga lain akan bangkit dan keluarga itu akan menjadi keluarga kerajaan yang baru. Oh, begitu. Luli akhirnya mengerti. Yu Huashen dan Ming Yu tidak terkejut. Banyak pasukan di Gurun Utara dibentuk oleh beberapa keluarga juga. Beberapa keluarga akan bergantian maju, beberapa pasukan akan dikendalikan oleh yang lebih kuat, dan beberapa pasukan berada di bawah kendali sekutu. Harganya masih naik. Keluarga yang dari pavilion air hijau mengundurkan diri. Hanya keluarga Tu dan keluarga Chen yang berada di peringkat ke-6 yang masih mengajukan penawaran. Ming Yu dan Yu Huashen berkeringat karena ketakutan. Harganya mahal. Jika Luli membelinya dengan harga lebih tinggi, mereka tidak akan punya uang untuk bepergian. Apakah keluarga Han akan meminjamkan mereka begitu banyak kristal swan? Harganya sekarang mencapai 4,5 miliar. Keluarga Tu tidak mengajukan penawaran lebih lanjut. Jelas, mereka sudah mencapai batasnya sekarang dan mereka tidak ingin melanjutkannya. Luli akhirnya bergerak. Ia berkata kepada Han Wuxin, tolong berikan tawaran 5 miliar untukku. Meskipun keluarga Han sangat kaya, Han Wuxin terkejut dengan kemurahan hati Luli. Orang lain biasanya hanya menaikkan harga sebesar 100 atau 200 juta, tetapi Luli telah menaikkan tawarannya sebesar 500 juta sekaligus. Han Wuxin tahu bahwa Luli telah memperoleh banyak kristal swan ungu dan kristal jiwa. Luli juga mengatakan bahwa ia memiliki miliaran kristal swan. Han Wuxin tidak menolak. Pasti menyenangkan untuk bermurah hati dan mengintimidasi keluarga lain dengan menggunakan uang orang lain. Han Wuxin berteriak, 5 miliar. Orang-orang terkejut, seperti yang diharapkan, tetapi kemudian terdiam. Semua orang menoleh ke keluarga Chen. Mereka menambahkan 100 juta lagi setelah mempertimbangkannya. Han Wuxin menoleh ke Luli yang melambaikan tangannya dan berkata, 6 miliar. Han Wuxin memutar matanya. Luli telah melakukan tindakan yang sangat mengejutkan. Apakah dia berpikir bahwa kristal swan tidak berharga? Sebaliknya, tawaran semacam ini akan efektif untuk memberitahu orang lain bahwa mereka harus memilikinya sehingga orang lain tidak berani mengajukan tawaran lagi. Han Wuxin kembali berteriak dengan gembira, 6 miliar. Orang-orang kembali berdiskusi dengan panas. Keluarga Chen tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak mengajukan penawaran lagi. Luli dan Han Wuxin merasa lega. 6 miliar itu banyak, tetapi Luli merasa puas. Tepat saat sang nyonya rumah cantik hendak memanggilnya, tiba-tiba seseorang dari ruang pribadi melontarkan tawaran sebesar 7 miliar. Semua orang di lantai bawah terkejut. Han Wuxin dan Luli menjadi muram. Mereka tahu bahwa itu adalah Song He dari suaranya tanpa harus memeriksa nomor kamar pribadi. Keluarga Song tidak pernah mengajukan penawaran, tetapi sekarang mereka telah menaikkan harga sebesar 1 miliar. Niat mereka jelas, Han Wuxin pada dasarnya menyinggung Song He secara terbuka. Song He membalas dendam.
Dia mencoba menaikkan harga dengan sengaja atau mengambil harta karun itu. Han Wuxin menatap Luli untuk meminta pendapatnya. Luli menundukkan kepalanya. Setelah berpikir sejenak, dia mengulurkan 10 jarinya. 10 miliar. Han Wuxin dan beberapa leluhur keluarga Han terkejut. Apakah Luli sudah gila? Menaikkan tawarannya hingga 3 miliar? Apakah dia punya begitu banyak kristal suan? Luli mengangguk yakin. Han Wuxin menggertakkan giginya dan berteriak, 10 miliar dan tidak lebih. Han Wuxin menjelaskannya dengan jelas. Jika Song He hanya mencoba menaikkan harga, maka dia telah berhasil. Jika keluarga Song memberikan penawaran yang lebih tinggi tetapi Luli mengundurkan diri, maka keluarga Song harus membayarnya. Kali ini, tidak ada suara. Semua orang menunggu keluarga Song untuk mengajukan penawaran, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka tidak menginginkan cakar binatang itu. Mereka hanya mencoba menaikkan harganya. Ledakan. Nyonya rumah yang cantik itu meletakkan kerikilnya dan menyebutnya sebagai tawaran terakhir. Itu juga merupakan tawaran tertinggi hari itu. 10 miliar kristal suan hampir sama dengan apa yang dimiliki keluarga kelas 5. Semua uang itu dihabiskan hanya untuk mendapatkan satu harta karun. Yu Huashen, berikan dia kristal suan dan berikan dia kristal jiwa juga jika jumlahnya tidak cukup. Luli melambaikan tangannya. Yu Huashen memberikan cincin interspasial beserta kristal suan ungu kepada Han Wuxin. Ada lebih dari 700.000 kristal suan ungu yang nilainya lebih dari 7 miliar kristal suan. Semua itu dihabiskan oleh Luli sekaligus. Kemudian Luli memberikan Han Wuxin 2.000 kristal jiwa lagi untuk melunasi tagihannya dengan rumah lelang. Han Wuxin menerimanya dengan senang hati. Harganya sangat tinggi sehingga dia tidak dapat memutuskan untuk memberikannya sebagai hadiah. Dia mengirim seorang patriark untuk melunasi tagihan dan mendapatkan kembali cakar binatang itu. Ada satu benda lagi yang dilelang. Luli dan yang lainnya tidak memperhatikannya. Saat pelelangan selesai, kepala keluarga Han kembali. Cakar emas besar juga dibawa kembali. Luli mengambil cakar emas itu dengan gembira. Terakhir kali, tetesan darah itu membantunya membangkitkan skill raungan naga. Apa yang akan diberikan cakar emas ini padanya? Dia menantikannya. Bab 334, Mutasi. Lelang telah berakhir. Luli, Han Wuxin dan yang lainnya kembali ke kota api mistik secepat mungkin. Kota air hijau seharusnya aman, tetapi bagaimana jika Song He dan anak buahnya mengambil risiko bahaya karena putus asa? Han Wuxin pergi berdiskusi dengan patriark keluarga mereka dan patriark lainnya sementara Luli kembali ke tempat tinggalnya. Yu Huashen, Ming Yu, lindungi aku. Luli segera mulai mempelajari cakar binatang emas itu. Dia ingin memakannya jika memungkinkan. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Semakin cepat dia memakannya, semakin baik. Yu Huashen berjaga di aula sementara Ming Yu tinggal bersama Luli. Luli masuk ke dalam ruangan, menutup pintu, dan mengeluarkan cakar emas dari cincin interspatialnya. Cakar binatang itu sangat besar. Jarinya berjumlah 6, masing-masing sebesar lengan bawah manusia dan kuat. Kuku-kukunya tajam dan cemerlang, seperti 6 pedang. Jika binatang itu mencakar seseorang, orang itu mungkin akan terkapar menjadi genangan lendir. Cakar binatang itu memancarkan ki dan kekuatan. Ini hanyalah cakar binatang yang terputus yang telah disimpan entah berapa lama. Lalu seberapa kuat binatang itu saat masih hidup? Pasti di luar imajinasi. Berdecit gelombang. Tiba-tiba, si putih kecil merasa khawatir. Ia berlari keluar dari lengan baju Luli. Ketika melihat cakar binatang itu, ia menjadi takut. Si putih kecil pergi ke sudut, takut untuk mendekat. Luli melirik Little White, lalu menatap cakar binatang itu, tidak tahu harus berbuat apa. Darahnya mulai mendidih lagi dan naga perak di punggungnya berkilau dan bergerak sementara matanya bersinar dalam warna perak. Setelah berpikir sejenak, dia perlahan menuangkan energi suan ke cakar binatang itu, mencoba melihat apakah ada reaksi. Luli kecewa. Dia menuangkan energi suan untuk membakar 2 batang dupa, tetapi tidak terjadi apa-apa. Dia mengerutkan kening. Luli mengeluarkan pisau dan memotong cakar binatang itu. Dengan beberapa kilauan, pisau itu meluncur tanpa meninggalkan bekas apapun pada cakar binatang itu. Tuan muda, Ming Yu berkata, binatang suan yang kuat biasanya memiliki tubuh yang sangat kuat. Ada 3 tetes darah di cakar ini. Jika cakar itu bisa dipatahkan, maka seseorang pasti telah mengeluarkan darahnya. Saya pikir hanya prajurit yang kuat yang dapat mematahkannya dengan makna mendalam. Luli mengangguk. Lalu tiba-tiba dia menatap Xiao Bai dan bertanya,
Xiao Bai, bisakah kau menggigitnya? Little White menggelengkan kepalanya. Mungkin dia tidak memiliki kemampuan atau dia terlalu sakral. Luli berbalik. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Darah mengalir lebih deras seolah-olah akan keluar dari pembuluh darahnya. Luli tiba-tiba mendapat ide. Dia memotong jarinya dengan pisau. Puh gelombang. Beberapa tetes darah menetes ke cakar binatang itu yang tiba-tiba mengeluarkan asap putih. Kemudian seluruh cakar binatang itu meleleh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang dan berdesis. Pada saat yang sama, gelombang ki dan energi keluar dari cakar binatang itu begitu kuat sehingga bahkan Mingyu merasa jiwanya bergetar. Tuan muda, awas! Mingyu ketakutan. Ia mengulurkan tangan, mencoba membuang cakar binatang itu. Luli berteriak, jangan bergerak. Luli pada awalnya juga ingin membuangnya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa cakar binatang itu berubah menjadi untaian energi dan bergabung ke tangan kanannya. Dia menyadari bahwa naga perak di punggungnya semakin bersemangat. Dia tidak bisa membuang cakar binatang itu sekarang. Dia melihat cakar itu dan kemudian berteriak kepada Mingyu, nanti, apapun yang terjadi, jangan sentuh aku. Jika ada yang salah dengan tubuhku, tahan saja aku dengan kekuatan. Tenang saja, aku akan baik-baik saja. Cakar binatang itu akan sangat membantuku. Setelah mengatakan itu, Luli duduk dengan kaki disilangkan dan mencoba berkonsentrasi pada energi yang mengalir ke lengannya. Cakar binatang itu mencair lebih cepat dan lebih cepat dengan untaian energi emas mengalir ke lengan kanan Luli. Berdengung gelombang. 3 sinar cahaya merah darah menyala. Itu adalah 3 tetes darah yang mengalir ke tangan kanan Luli dengan kecepatan tinggi. Luli menangis kesakitan. Jika dia tidak berada di ruangan dengan pintu tertutup, tangisannya akan membuat orang lain di benteng terdekat khawatir. Melihat Mingyu mulai takut dan bergegas ke arahnya, Luli berkata menahan rasa sakit, cepat, sekarang. Mingyu ragu-ragu, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan Luli. Dia melepaskan force untuk menahan Luli. Yu Huashen bergegas keluar dari luar. Melihat Luli jatuh ke tanah dan kesakitan, dia berteriak, Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Luli masih memegang cakar binatang itu, lebih dari separuhnya telah meleleh dan separuhnya lagi segera habis. Tangan kanan Luli kini berwarna merah darah seolah-olah akan terbakar. Lengan bajunya robek dan pembuluh darahnya terlihat jelas sehingga terlihat mengerikan. Mingyu mengurangi kekuatannya. Luli bisa bergerak lagi. Dia menatap Mingyu dengan mata merah darahnya dan berkata, siapa yang membiarkanmu masuk? Keluar. Yu Huashen ketakutan dan keluar. Luli menoleh ke Mingyu yang harus melepaskan force lagi. Luli sangat kesakitan hingga ia menangis terseduh-seduh. Namun, karena adanya The Force, ia bahkan tidak dapat berteriak dengan suara keras. Ia sangat menderita. Itu adalah perasaan yang bahkan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Jika ia tidak dikekang oleh The Force milik Mingyu, ia akan memiliki keinginan untuk memotong tangan kanannya. Kembali ke makam Raja Naga, ketika dia meminum setetes darah itu, dia merasakan setiap bagian otot, tulang, dan kulitnya terbakar. Sekarang, ada 3 tetes darah di dalam dirinya dan semuanya berada di dalam tangan kanannya. Dia pasti sangat kesakitan. Dia merasa tangan kanannya telah digigit oleh puluhan ribu serangga. Setiap bagian otot, tulang, dan kulitnya terasa sakit. Luli telah menanggung penderitaan mengerikan selama 3 hari 3 malam di Gunung Sihir Jahat. Sekarang ia mampu mengatasi rasa sakit itu dengan usaha keras. Ia memaksa dirinya untuk tidak pingsan. Ia harus tahu apa yang terjadi dengan lengannya sehingga ia dapat memotong lengannya sendiri jika cakar binatang buas dan 3 tetes darah ini tidak bermanfaat baginya. Cakar binatang itu lenyap. Semuanya berubah menjadi energi emas dan mengalir ke lengan Luli. Ada satu hal yang aneh, energi emas dan 3 tetes darah itu tidak masuk ke tubuhnya. Mereka tetap berada di lengan kanannya. Dia merasa lengan kanannya terbakar tetapi tidak ada yang terjadi pada bagian tubuhnya yang lain. Waktu terus berlalu. Luli sudah sangat menderita hingga ia bahkan tidak bisa berteriak lagi. Rasa sakit itu sudah berlangsung selama 1 jam, tetapi belum ada tanda-tanda akan hilang. Mingyu dipenuhi dengan rasa khawatir. Melihat tuan muda yang merangkak di tanah dan berteriak, dia menjadi kagum pada Luli. Pria biasa lainnya pasti sudah pingsan sekarang. Setelah 3 batang dupa lainnya dibakar, rasa sakit yang membakar dan merobek di lengannya berkurang. Luli memejamkan matanya dengan lemah dan terengah-engah. Apakah sudah berakhir sekarang?
Mingyu mengurangi force-nya dan menggunakan kekuatan psikisnya untuk menyelidiki apa yang terjadi pada lengan Luli. Detik berikutnya, pupil mata Mingyu mengecil. Lengan Luli mulai bermutasi. Ada sisik di kulitnya. Setiap bagiannya mirip dengan sisik pada cakar binatang itu, tetapi sisik di lengan Luli berwarna perak. Yang lebih mengejutkan bagi Mingyu adalah lengan bawah Luli menjadi lebih besar. Jari-jarinya memanjang dan kukunya juga tumbuh. Bahkan ada kait di kukunya sekarang, kait yang terasa seperti logam dan dingin, seperti pedang. Apa? Ketika lengan Luli selesai bermutasi, Mingyu tersentak. Separuh lengan Luli berubah menjadi cakar binatang berwarna perak. Bab 335, Cakar Darah. Luli membeli cakar binatang dari binatang purba misterius, meneteskan darahnya sendiri ke cakar itu dan cakar binatang itu mulai mengeluarkan asap. Kemudian cakar binatang itu terkikis oleh darah Luli, lenyap, dan kemudian lenyap. Tangan Luli bermutasi dan berubah menjadi cakar binatang. Tangan manusia dapat menjadi cakar binatang? Aneh sekali. Mata Luli berwarna perak dan dia memancarkan ki dan energi yang kuat. Mingyu merasa Luli telah bermutasi. Mutasi itu tidak baik. Manusia dapat mengolah berbagai macam keterampilan suan dan makna mendalam, dan bahkan dapat memiliki beberapa keterampilan yang hanya dimiliki oleh binatang buas yang cerdas. Namun, manusia adalah manusia. Tubuhnya tidak boleh diubah. Jika tidak, orang tersebut akan menjadi monster, bukan manusia murni. Mingyu pernah mendengar bahwa ada ras aneh yang disebut orc. Mereka memiliki banyak ciri yang menyerupai binatang buas. Orc tidak diterima dengan baik di antara manusia. Jika lengan Luli tetap seperti ini, dia tidak akan diterima di keluarga Lu. Bagaimanapun, keluarga Lu adalah keluarga kerajaan yang tidak mampu dipermalukan karena memiliki murid orc. Mingyu mengerutkan kening dan diam-diam memarahi Luli karena terlalu gegabah. Luli masih terengah-engah dengan mata terpejam. Dia tampaknya tidak menyadari bahwa separuh lengannya telah bermutasi menjadi cakar binatang yang bahkan tidak bisa memegang sumpit. Waktu berlalu dengan tenang. Luli akhirnya pulih setelah 1 jam. Lengannya tidak lagi merasakan sensasi terbakar. Ia telah pulih sedikit setelah istirahat selama 1 jam ini. Ia berbaring di tanah, membuka matanya, mengembuskan napas dan berkata, "Itu terlalu menyakitkan." Mingyu mengangkat alisnya dan bertanya dengan serius, "Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja?" Luli menoleh ke arah Mingyu dan melihat Mingyu memandang dirinya sendiri seperti monster. Luli menyeringai dan berkata, "Aku baik-baik saja sekarang." "Mingyu, mengapa kau menatapku seperti itu?" Mingyu mengerutkan kening, menunjuk lengan Luli dan berkata, "Tuan muda, lihatlah tangan kananmu." Luli tidak mempermasalahkannya. Dia mengangkat tangan kanannya dan berkata, Menurutmu aku sudah menjadi monster? Mundur." Dengan kata-kata Luli, cahaya perak bersinar, dan sisik-sisik itu menghilang ke lengannya, jari-jari dan kukunya memendek ke bentuk aslinya. Lengan kanannya tampak tidak berbeda dari lengan kirinya. Bagaimana? Mingyu membuka matanya lebar-lebar. Ia menatap tangan Luli yang berkulit putih dan berkata dengan heran, "Tuan muda, tanganmu tidak bermutasi?" "Apa maksudmu bermutasi?" Luli sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia tersenyum cerah dan berkata, "Ini adalah skill garis keturunan baru yang kudapat, Blood Claw. Aku bisa membuatnya muncul dan mengubahnya kembali sesuai keinginanku." "Keterampilan garis keturunan, bagaimana?" Mingyu bahkan lebih terkejut lagi. Tidak pernah ada tanda garis keturunan di leher Luli. Bagaimana mungkin dia memiliki keterampilan garis keturunan? Selain itu, keterampilan garis keturunan adalah sesuatu yang didapatkan para prajurit selama kebangkitan garis keturunan. Bagaimana mungkin Luli memilikinya ketika dia baru saja memakan cakar binatang buas? "Kamu tidak percaya padaku?" Luli menyeringai dan berkata, "Sebenarnya, kau seharusnya melihat 2 jenis skill garis keturunanku yang lain, Burning Blood dan Dragon Roar." Darah terbakar, raungan naga. Mingyu teringat kembali. Ia teringat saat tubuh Luli menjadi lebih kuat dan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Mingyu berteriak kaget, "Keduanya adalah keterampilan garis keturunan?" "Tidak. Tuan muda, Anda pasti salah. Seseorang hanya dapat memiliki 1 keterampilan garis keturunan. Bagaimana Anda bisa memiliki 3? Haha." Luli berdiri, meregangkan tubuhnya, dan menjawab sambil tersenyum, "Ini rahasiaku dan aku tidak bisa memberitahumu. Kenyataan bahwa aku bisa memiliki 3 keterampilan garis keturunan sebenarnya ada hubungannya dengan ayahku. Tuanku, Mingyu membelinya. Luren Huang adalah bakat yang langka.
Semua hal aneh yang terjadi pada Luli bisa masuk akal jika semuanya diatur oleh Lu Renhuang. Dia menatap lengan Luli, merasa lega. Itu bukan mutasi jika Luli bisa mengubahnya kembali. Itu bisa dijelaskan oleh Bloodline Skill. Lagi pula, banyak Bloodline Skill yang bisa mengubah tubuh seseorang saat dilepaskan. Misalnya, Mystic Armor Skill dari keluarga Lu akan menghasilkan lapisan perisai emas di luar tubuh seseorang seolah-olah ada baju besi emas. Mingyu juga mendengar tentang sebuah keluarga di Gurun Utara. Prajurit dari keluarga itu memiliki skill garis darah yang dapat memperbesar tubuh mereka berkali-kali lipat setelah melepaskan skill garis darah dan mereka bisa menjadi raksasa. Namun, keluarga itu dimusnahkan oleh keluarga Ye ketika mereka membangun kerajaan dingin surga. Luli tidak khawatir tentang apa yang dipikirkan Mingyu tentangnya. Luli sangat gembira karena dia yakin bahwa ini adalah skill Bloodline. Baru saja, ada sepotong informasi di benaknya, sama seperti yang terjadi selama Bloodline Awakening. Skill Bloodline baru ini disebut Blood Claw. Lengan kanan Luli bisa berubah menjadi cakar binatang. Kekuatan pastinya tidak diketahui. Skill Dragon Roar sudah sangat kuat, jadi Blood Claw pasti juga hebat. Saat Blood Claw dilepaskan, Luli merasakan gelombang kekuatan di lengannya yang memungkinkannya untuk menghancurkan apapun. Coba saja gelombang. Semakin Luli memikirkannya, semakin bersemangat dia. Dia mengeluarkan artefak Suan tingkat 9 dari kelas bumi, menyerahkannya kepada Mingyu dan berkata, "Ayo, mari kita coba. Tuangkan energi Suanmu ke dalamnya." Mingyu juga tertarik untuk mencari tahu. Dia menuangkan energi Suan ke dalam artefak Suan dan Luli berteriak, "Cakar darah." Lengan kanannya langsung membesar, sisik-sisik perak muncul. Jari-jari dan kukunya memanjang dan tangan kanannya telah berubah menjadi cakar binatang yang indah namun menakutkan dengan cahaya perak. Sisik-sisik perak itu berkilauan, sangat indah. Tongkang. Luli tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah artefak Suan dan kemudian meraihnya. Retak gelombang. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Luli dan Mingyu. Artefak Suan kelas bumi tingkat 9 hancur seolah-olah hanya terbuat dari kayu. Itu menakutkan. Mingyu menyadari bahwa ketika Luli memegang artefak Suan, cakar darahnya berkilauan dengan warna perak. Kelima jarinya telah menjadi 5 senjata ilahi yang paling tajam. Itulah sebabnya dia dapat menghancurkan artefak Suan tingkat bumi tingkat 9 dengan mudah. "Tuan muda, cobalah ini." Mingyu sangat gembira. Dia mengeluarkan perisai kelas surga. Artefak Suan kelas surga harganya mahal dan perisainya bahkan lebih mahal lagi. Perisai ini bisa bernilai lebih dari 5 juta kristal Suan. Mingyu tidak mempermasalahkannya. Jika Luli bisa memecahkannya, tidak masalah meskipun perisainya lebih dari 50 juta kristal Suan. "Oke." Luli berteriak dan mencakar perisai. Pintu terbuka pelan-pelan saat itu. Yu Huashen lah yang datang untuk melihat apa yang terjadi karena dia tidak mendengar teriakan lagi. Ledakan. Perisai kelas surga hancur dan Luli melubangi perisai itu, yang membuat Mingyu ketakutan. Dia melempar perisai itu dan menghindar ke samping. Desis, mendesis gelombang. Mingyu tersentak. Ia merasakan bahaya yang fatal. Jika ia tidak pergi tepat waktu, ia juga akan tertusuk. Bagaimana? Yu Huashen gemetar. Perisai kelas surga dan itu bisa hancur dengan mudah. Jika Luli menghancurkan kepala mereka, mereka akan langsung mati. Bukan hanya mereka. Setiap prajurit alam penguasa mulia akan mati di tempat jika Luli menghancurkan kepala mereka. Prajurit alam penguasa manusia biasanya memiliki medan gaya yang kuat sehingga Luli tidak bisa mendekati mereka. Namun, tubuh prajurit alam penguasa mulia rata-rata tidak bisa sekuat perisai kelas surga. Tentu saja, Luli harus mampu mencapai prajurit alam Tuan Mulia terlebih dahulu. Kecepatan Luli bagaikan bayi yang merangkak ke seorang prajurit alam penguasa mulia. Ia bisa saja dibunuh oleh seorang prajurit alam penguasa mulia sebelum ia sempat mencapai prajurit ini. Meski begitu, Yu Huashen tetap terkejut. Luli baru berada di alam kolam jiwa dan serangannya sudah sangat kuat. Saat Luli mencapai alam abadi atau alam penguasa bangsawan, seberapa kuatkah dia nantinya? Begitu Luli kembali ke keluarga Lu, dia akan membuat kemajuan yang menakjubkan ketika dia diberi sumber daya yang tak terbatas dari keluarga Lu. Yu Huashen menyipitkan matanya. Dia sepertinya melihat seorang prajurit yang kuat bangkit dengan cepat tepat di depan matanya. Bersambung.